Hasil voting untuk proses perundang-undangan kripto di AS lolos. Di saat yang berdekatan, SEC memberi tanda Ethereum ETF berpotensial di-approve. Di video kali ini kita akan ngebahas hal itu ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Oh ya, sekarang udah mau akhir bulan. Buat yang mau dapat gratis join ke grup, komen videonya juga ya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Solana, Avax, Matic, dan lain-lain. Sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk marketnya. Kalau mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngebahas sedikit dari proses legislasi pembuatan undang-undang kripto kemarin. Kemarin DPR di Amerika itu ada voting untuk proses pembuatan undang-undang digital aset supaya memperjelas batas-batas yurisdiksi antara kedua badan pengatur yaitu SEC dan CFTC. Jadi nantinya digital aset yang nggak dianggap security itu akan masuk dalam wewenang CFTC dan bukan SEC lagi. Tugasnya SEC nanti hanya akan mengawasi digital aset yang diklasifikasikan sebagai sekuritas. Disahkannya FIT21 Crypto Bill diharapkan memberikan dampak transformatif pada industri aset digital. Tujuannya untuk mendorong inovasi serta mendorong investasi di pasar aset digital Amerika Serikat. Kedepannya itu SEC udah nggak bisa menggugat aset digital yang diklasifikasikan bukan security. Contohnya sekarang seperti Bitcoin ya. Jadi itu bukan kewenangan SEC lagi. Seminggu sebelumnya Senat di AS itu berhasil cabut regulasi anti kripto SEC. Hanya saja hak vetonya Biden itu mengintai. Hak veto itu adalah hak yang bisa dipakai untuk membatalkan suatu keputusan atau rancangan perundang-undangan. Seperti yang kita tahu, Joe Biden itu anti banget sama kripto. Dia sampai berjanji untuk memveto hasil keputusannya. Tapi ini masih belum dilakukan. Beruntungnya dari berita terakhir yang saya dapat, Joe Biden ini nggak akan memveto FIT21 Crypto Bill. Semoga aja ini benar ya. Apalagi sebentar lagi itu di Amerika ada election. Masyarakat di Amerika itu welcome banget sama kripto. Bisa-bisa dia kalah saing sama saingannya Donald Trump yang open banget sama kripto. Beberapa jam lalu diberitakan Biden mencari meme lord dalam persaingan untuk terpilih kembali menjadi presiden. Mungkin teman-teman viewer di sini yang jago bikin meme itu bisa ngelamar tuh. Lumayan gajinya sekitar 1 miliar lebih. Berita selanjutnya yang lagi hangat banget sekarang, infonya baru masuk sekitar setengah jam lalu. DPR di Amerika mengesahkan rancangan undang-undang yang melarang Federal Reserve menerbitkan CBDC. Ini hal yang positif ya. Dikhawatirkan CBDC itu digunakan untuk mengontrol masyarakatnya. Bagi yang belum tahu, CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency, atau dengan kata lain dolar digital yang diterbitkan oleh Central Bank. Bayangin aja, kalau udah terdigitalisasi semua, negara itu bisa mengatur uang kalian boleh dipakai untuk apa dan nggak boleh dipakai untuk apa. Itu kan bahaya ya. Beruntungnya di Amerika Serikat, DPR-nya setuju untuk melarang hal itu. Semoga aja di Indo terjadi hal yang sama. Karena bagi yang belum tahu, blueprint di tahun 2025, Bank Indonesia punya agenda untuk transformasi digital nasional. Jadi Indonesia bisa mencetak CBDC-nya sendiri atau digital rupiah. Kira-kira kalian bakal setuju gak tuh dengan proyek ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Dengan berkomentar kalian juga bisa masuk ke undian free membership Cuan Kripto. Lanjut nih, mendekati keputusan Ethereum ETF, SEC itu ada gerak-gerik untuk menyetujuinya. Jadi SEC memulai pembicaraan tentang pernyataan pendaftaran S1 dengan penerbit Ethereum ETF. Form S1 ini merupakan formulir pendaftaran awal untuk sekuritas baru yang diwajibkan oleh SEC untuk perusahaan publik yang berbasis di Amerika Serikat. Setiap sekuritas yang memenuhi kriteria harus memiliki pengajuan S1 sebelum saham dapat dicatatkan di bursa nasional. Form S1-nya ini yang memulai pembicaraan itu SEC ke penerbit Ethereum ETF. Tumben-tumbenan ya SEC itu inisiatif duluan. Banyak yang ngelihat tanda ini itu merupakan tanda-tanda akan di-approve-nya Ethereum ETF. Ethereum ETF diekspektasi akan di-approve jam 16.00 New Jersey Time atau jam 23.00 GMT. Kalau masuk ke waktu Indonesia bagian Barat, itu jam 6 pagi sebentar lagi. Artinya ini setelah market US close ya. Semoga aja ini akan di-approve ya. Di-approve-nya Ethereum ETF itu bisa memicu altcoin season. Kita lanjut nih ke teknikal sedikit. Kalau kalian ngerasa infonya dari channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian.
Kalau nggak suka juga boleh dislike, supaya kedepannya nggak ditampilkan lagi video dari channel Cuan Kripto ini. Kalian sendiri yang rugi. Kita lanjut ya ke teknikalnya Bitcoin dan Ethereum. Pertama itu kita masuk dari Bitcoin. Di Bitcoin sendiri kita ngeliat ada pump lanjutan yang udah kita bahas di video sebelumnya ini. Ini video 6 hari lalu, saya menjelaskan pumpnya Bitcoin itu udah terkonfirmasi. Pump lebih besar segera terjadi. Ada yang menganggap data-data yang saya sampaikan itu adalah halu. Coba lihat sekarang. Waktu saya menganalisis videonya itu kan, Bitcoin lagi di kisaran 64.600-an nih. Mungkin dibilang halunya itu karena ada penurunan. Padahal di video ini saya ngejelasin, penurunannya itu bisa dipakai untuk kesempatan masuk market. Risk to reward rasionya juga bagus, target sampai ke 69.000. Ada kenaikan sekitar 7%-an. Kalau sampai puncaknya itu sampai ke 10% lebih. Tapi ya udahlah ya, saya cuma ngebantu kalian untuk menganalisis. Kembali ke Bitcoin, setelah ada pump lanjutan kita ngeliat Bitcoin ada koreksi. Koreksinya ini sampai nge-breakdown lagi area all time high di tahun 2021, ini 69.000 support yang cukup besar. Sayangnya nggak berhasil dipertahankan ya. Tapi kalau kita ngeliat dari koreksinya, ini masih termasuk koreksi yang wajar. Waktu-waktu seperti sekarang itu lagi krusial. Mendekati keputusan kripto yang cukup besar yaitu ETF. Kalau teman-teman di grup Cuan Kripto harusnya nggak kaget. Karena kemarin saya ada update menjelaskan waspada drama yang terjadi. Jadi kalau ada koreksi atau manipulatif candle itu hal yang wajar. Saat sebelum Bitcoin ETF di-approve aja, kita ngeliat ada banyak drama tuh. Tapi efek jangka panjang ETF itu sangat positif banget. Ethereum itu bisa mengikuti jejak Bitcoin. Semenjak Bitcoin ETF di-approve, Bitcoin ada kenaikan sekitar 70% lebih. Kita ngeliat sedikit dari Bitcoin ETF flow. 8 hari belakangan itu, net flow dari Bitcoin ETF surplus semua. Bitcoin yang di mining setiap hari itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari ETF aja. Berdasarkan hukum simpel penawaran dan permintaan, jika permintaannya itu masih banyak, tapi penawarannya sedikit atau terbatas, itu bisa membuat harga naik. Di Bitcoin sekarang ini koreksinya masih kecil banget. Yang saya bahas di video sebelumnya ini merupakan gambaran besar. Pumpnya Bitcoin belakangan ini nggak termasuk, ini masih kecil banget ya. Di jangka waktu yang lebih panjang, all-time high baru itu nggak bisa dihindarkan. Apalagi kalau Ethereum Spot ETF itu di-approve. Nggak perlu nunggu waktu panjang untuk terjadi crypto pump lagi. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, di 4 jam walaupun Bitcoin ini breakdown 69.000 dan ada sedikit trending turun, tapi yang kita lihat di sini itu justru malah terjadi pembentukan hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu merupakan indikasi continuation trend. Di time frame ini momentum indikator itu sudah balik ke area rata-rata netral. Kalau kita turun ke time frame 1 jam yang lebih kecil lagi, itu justru di sini kita ngelihat momentum indikatornya itu lagi di area oversold. Oversold ini menandakan area jenuh jual. Biasanya yang terjadi saat momentum itu di area oversold, market ada sedikit rebound. Tergantung kalian trading di time frame berapa, pisahkan sinyal yang terjadi antara time frame yang berbeda. Harus paham hal itu ya. Lanjut nih, kita quick update. Supaya nggak kepanjangan, kita langsung ke Ethereum deh. Di Ethereum kita dapat rejection dari area resistance 3.900 sampai ke 4.000-an. Di weekly candle ini kita ngelihat ada satu candle hijau yang besar banget nih. Ini adalah contoh dari orang-orang yang berspekulasi Ethereum ETF itu akan di-approve. Jadi mereka beli duluan tuh. Saya ada average buy di 3036. Ini entry buy yang saya share di grup membership Cuan Kripto. Kalau di grup itu saya sharing koin apa aja yang saya masuk dan juga di harga berapa. Setelah Ethereum udah nge-breakout dua area resistance yang besar di 3.300 dan juga di 3.600, sekarang Ethereum masih bertahan. Dari pembentukan candle belakangan yang terjadi, saya masih belum ngeliat adanya aksi profit taking. Kebanyakan sekarang itu kan masih mengantisipasi Ethereum ETF itu di-approve. Kebanyakan orang itu sekarang udah pada pintar dan udah ngeliat contoh efek dari Bitcoin ETF. Bitcoin aja naik sekitar 70%-an tuh setelah di-approve ETF-nya. Karena setelah adanya ETF itu kan, suatu aset akan punya paparan yang lebih banyak tersebar ke banyak orang. Jadi calon pembelinya itu nggak hanya dari komunitas kripto aja, tapi dari investor tradisional. Yang agak bahayanya, belakangan kan kita ngeliat ada satu candle besar nih yang ngepump Ethereum. Kalau misalkan Ethereum ETF itu di-deny atau di-delay, di Ethereum itu bisa terjadi aksi profit taking yang besar banget dan membuat Ethereum turun lagi. Berdoa aja yang terbaik ya. Apalagi kan SEC itu ngasih tanda yang positif. Semoga aja Ethereum ETF itu di-approve sebentar lagi. Kalau kita ngeliat dari daily time frame, Ethereum ini berada di area resistance. Resistance ini bisa di breakout naik lagi kalau ada faktor kuat yang mendukung seperti Ethereum ETF. Kalau kita turun ke time frame 4 jam,
Ini berkebalikannya dari Bitcoin. Di time frame ini justru kita ngelihat adanya bearish divergence yang terbentuk. Bearish divergence itu merupakan indikasi seller udah masuk ke market dan para buyer atau para pembeli itu udah mulai kehabisan napas. Resiko terdekat pada saat ini adalah bearish divergence-nya terbentuk di area resistance. Bagi para trader, harap waspadai drama yang terjadi. Baiknya kalian masuknya nggak di futures market ya, karena di momen-momen seperti ini itu kan resiko banget terjadi manipulasi. Ditakutkan sebelum kalian bisa take profit, posisi kalian itu terkena stop loss atau bahkan likuidasi duluan. Semoga aja nggak terjadi hal itu ya. Support terdekat Ethereum itu di range 3.650-an. Breakdown dari area ini akan sangat bahaya karena secara historikal yang kita lihat setelah breakdown area 3.600 itu selalu ngetes ke area 3.250-an lagi. Jadi harap waspadai hal itu. Kira-kira seperti itu ya. Bagi yang rasa videonya bermanfaat dan terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis. Kalau kalian mau dapat free membership, komen videonya. Setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagiin free membership cuan kripto untuk 2 orang pemenang. Diundinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker dari video yang ada di channel Cuan Kripto. Bagi yang mau langsung masuk ke grup, itu juga bisa. Ini grup berbayar, tapi murah banget kok. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Matic, XRP, Solana, dan lain-lain. Kalau saya mau masuk market, itu juga saya sharing kapan saya masuknya. Bagi yang berminat langsung join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.